Selamat siang, nama saya Komarudin sebagai Kepala Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Dian Nusantara. Saya coba menjelaskan deskripsi atau gambaran umum tentang program studi teknik mesin. Seperti diketahui bahwa teknik mesin merupakan salah satu jurusan yang cukup diminati dan difavoritkan, banyak dibutuhkan di dunia industri dengan tingkat persaingan yang tinggi sehingga memiliki peluang kerja yang sangat luas. Nah, program studi teknik mesin Fakultas Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara bertujuan untuk mencetak lulusan yang memiliki bekal pengetahuan dasar teknik yang kuat sehingga mampu merancang, kemudian membuat, menggunakan, menganalisis, dan mengelola mesin dan sistem yang berkaitan dengan permesinan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut harus melalui proses yang dilakukan, yaitu melalui pengetahuan yang dititik beratkan pada bidang konversi energi, kemudian konstruksi dan perancangan, teknologi material dan pengolahan bahan, serta teknologi proses produksi, manufaktur dan otomasi sistem dengan memberikan pengetahuan secara operasional, manajerial, dan pengelolaan sistem terkait dengan teknologi yang ada di industri. Sesuai dengan visi yang dicanangkan pada program studi teknik mesin, yaitu menjadi program studi teknik yang terpercaya, profesional, yang berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan dunia industri dan kewirausahaan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi bidang konversi energi, kemudian metalurgi dan pengolahan bahan, konstruksi mesin, dan proses produksi manufaktur dan otomasi pada tahun 2030. Adapun sasaran atau capaian terhadap konsentrasi yang ada di program studi teknik mesin Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Dian Nusantara, ada 4 konsentrasi atau peminatan yang bisa dipilih dari para mahasiswa. Antara lain ada peminatan konversi energi, kemudian konstruksi dan perencanaan atau perancangan, teknologi material dan pengolahan bahan, serta teknologi proses produksi manufaktur dan otomasi. Adapun capaian yang ingin dihasilkan dari para lulusan yaitu diberikan melalui pengetahuan dasar operasional dan manajerial pada pengelolaan sistem dan teknologi yang ada di industri yang berbasis teknologi informasi yang maju pesat pada saat ini. Adapun profil-profil yang ingin dihasilkan dari capaian yang ingin diperoleh adalah yaitu menjadi seorang perancang atau desainer di bidang mechanical dan konsultan, kemudian sebagai manajer, sebagai peneliti, maupun sebagai akademisi dan wirausaha. Hasil-hasil yang sudah diperoleh berdasarkan pengalaman lulusan program studi teknik mesin secara umum memiliki prospek kerja yang luas, baik yang berkarir pada industri swasta maupun sebagai pegawai negeri. Nah, banyak lulusannya untuk yang di bidang industri di luar pegawai negeri atau ASN, ini banyak berperan di bidang antara lain di bidang pembangkitan, kemudian pemanfaatan dan konservasi energi, misalkan pada proses pembangkitan listrik tenaga air, kemudian prospek kerja pada pembangkitan listrik tenaga uap, kemudian pembangkit tenaga listrik uap dan gas maupun tenaga diesel serta pembangkit lainnya. Nah, selain itu
ada prospek-prospek kerja yang lain pada bidang industri, yaitu sebagai perancang pada sistem pemanas atau heater, kemudian pengontrolan pada sistem udara atau sistem refrigerasi, kemudian ada bidang jasa konstruksi, kemudian pengetahuan sistem dan teknologi di industri, baik industri otomotif, kemudian industri konstruksi, industri manufaktur, maupun industri-industri transportasi otomotif. Selain itu, di berbagai bidang minyak dan gas bumi, di mana program prospek atau lulusan pada program studi teknik mesin itu berperan ya pada berbagai bidang pengelolaan atau pengolahan minyak dan gas bumi yang ada di secara nasional maupun internasional. Kemudian pada industri-industri mesin berat, konsultan perancangan, kemudian pada institusi pendidikan, institusi penelitian, maupun industri lainnya, serta sebagai wirausaha, di mana wirausaha yang digeluti dari lulusan program studi teknik mesin banyak diantaranya pada bidang-bidang konstruksi, kemudian konsultan maupun kontraktor. Berbagai macam kontraktor maupun konsultan yang ada di Indonesia, baik pada gedung-gedung bertingkat maupun pada sistem-sistem pembangkitan. Kemudian prospek-prospek gaji para lulusan yang bekerja baik sebagai yang memiliki kontribusi pada pegawai negeri maupun industri swasta. Nah, umumnya kisaran antara 4 sampai 8 juta. Nah, adapun tadi sudah disampaikan bahwa peluang wirausahanya banyak di bidang pada bengkel-bengkel otomotif, kemudian industri-industri logam, baik produksi maupun penelitian, serta kontraktor dan konsultan yang terkait dengan mechanical dan electrical. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan deskripsi atau gambaran secara umum tentang teknik mesin. Terima kasih, selamat siang.